Selamat sore Bapak-Bapak kaum dewasa putra. Mari kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kita kembali untuk bisa belajar firman Tuhan melalui acara sekolah minggu sore ini. Dalam pembelajaran yang pertama, buku yang baru, ini di judulnya adalah Keluarga sebagai Lembaga Ilahi. Keluarga sebagai lembaga ilahi. Nah, diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan Kejadian pasal 2 ayat 24. Nah, di mana di ayat-ayat ini dalam firman ini menceritakan tentang keberadaan manusia atau keberadaan pertama kali penciptaan manusia, yaitu antara Adam dan Hawa. Maka di sini untuk pembelajaran yang pertama dikatakan manusia adalah laki-laki dan perempuan. Ya, jadi yang normal itu laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dikatakan waktu itu sebagai Adam, sedangkan perempuan yaitu sebagai Hawa. Nah, jadi Allah sebagai pencipta manusia, ya, baik laki-laki maupun perempuan adalah ciptaan manusia menurut gambar serupa Allah, ya. Setiap manusia hanya memiliki satu gender, ya. Jadi setiap manusia itu yang dikehendaki Tuhan itu harus dan hanya memiliki satu gender atau jenis kelamin satu, yaitu kalau laki-laki, ya laki-laki tulen, kalau wanita juga wanita tulen atau betul-betul. Namun mengapa sekarang sering terjadi yaitu yang dikatakan transgender, atau boleh dikatakan laki-laki berperilaku sebagai wanita atau wanita berperilaku sebagai laki-laki. Ya, jadi kalau laki-laki berperilaku sebagai wanita, ya, itu kita sudah tahu. Lalu kalau wanita berperilaku sebagai laki-laki atau suka dengan sama-sama perempuan, karena dia perilakunya seperti laki-laki, maka dia seperti hanya suka. Nah, maka dia suka. Nah, itu dikatakan transgender atau kelainan. Nah, mengapa bisa terjadi kelainan? Mengatakan perilaku transgender kian marak terjadi. Menurut John Donson dalam bukunya Mendidik Putra Anda, ya, dikatakan salah satu faktor penyebabnya adalah salah asuh. Salah asuh orang tua yang tidak tepat. Seharusnya setiap anak laki-laki harus dibesarkan, dididik, dan diperlakukan sebagai laki-laki. Sebaiknya anak laki-laki anak perempuan harus dibesarkan, dididik, dan diperlakukan sebagai perempuan. Jadi disesuaikan. Jangan sampai mendidik anak laki-laki dicampur karo anak perempuan semua, disekolahkan di anak perempuan semua. Ya. Akhirnya perilakunya bisa berubah. Yang seharusnya dia sebagai laki-laki harus garang, harus tegas. Nah, karena sering kumpul dengan anak perempuan, di rumah juga demikian, tidak boleh kesana kemari, berkelahi sedikit tidak boleh, diajar dan sebagainya. Lah ini menyebabkan anak itu minder dan akhirnya perilakunya berbeda. Demikian pula kalau mendidik anak wanita, harus disesuaikan bagaimana cara mendidik anak wanita agar mereka pun bisa menjadi anak wanita atau perempuan yang sejati.
tidak sampai terjadi perubahan perilaku. Ya, itu yang pertama. Jadi pola asuh orang tua sangat penting dalam menentukan ke depan bagi anak kita untuk berlaku. Nah, berikutnya di sini dikatakan yang kedua adalah manusia tidak baik hidup seorang diri. Ya, jadi Tuhan menciptakan manusia itu tidak seorang diri. Karena apa? Kalau seorang diri itu nanti sering ngalamun, sering menyendiri dan sebagainya karena tidak ada teman, nah, bisa stres. Maka Tuhan menciptakan pasangannya, ya. Nah, di ayat tadi Kejadian 1 pasal 18 dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan bersusah payah menciptakan pendamping manusia, ya. Yang pertama diciptakan adalah Adam. Maka Tuhan pada akhirnya menciptakan pasangan Adam, yaitu Hawa. Ya, jadi antara Adam dan Hawa itulah pasangan yang ideal. Ya, laki-laki dan perempuan itulah yang diharapkan Tuhan. Yang sebenarnya yang tulen, ya, laki-laki tulen, perempuan tulen. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan untuk bisa bersatu atau tidak boleh menyendiri, tidak boleh menyendiri. Ya, jadi Allah sangat-sangat menciptakan manusia dengan sempurna. Nah, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, kedudukan dan keberadaan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga tidak bisa digantikan dengan uang, harta, hewan, dan lain-lain sebagainya. Karena hal itu tidak sepadan bagi manusia. Jangan sampai manusia, misalnya laki-laki kawin dengan uang, dengan harta. Karena harta dia tidak mau kawin, katakanlah gitu, ya. Kalau apalagi dengan hewan, ya, tidak boleh. Ya, memang kadang-kadang terjadi ada laki-laki, ya, tarung karo hewan. Gimana pula wanita, ada juga demikian. Tapi itu sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang diharamkan atau tidak boleh karena dia tidak sepadan. Jadi kalau laki-laki harus bersatu dengan perempuan. Nah, perempuan harus bersatu dengan laki-laki. Tidak boleh digantikan dengan hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, di pelajaran ketiga atau yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah manusia laki-laki dan perempuan. Ya, kalau sudah laki-laki dan perempuan, maka pelajaran 2, manusia tidak baik seorang diri. Nah, maka tadi Adam diciptakan terlebih dahulu, lalu diberi pendamping yaitu Hawa. Yang ketiga adalah manusia direncanakan menikah. Nah, itu diambil dari pasal 2 ayat 21 sampai 24. Ya. Mengapa demikian? Mengapa harus menikah? Keluarga bahagia adalah dambaan setiap keluarga. Jadi setiap keluarga atau setiap individu atau keluarga besar itu mendaki laki-laki harus menikah dengan perempuan agar menjadi keluarga yang bahagia, ya, sampai selama-lamanya, sampai akhir. Jangan sampai laki-laki berkeluarga dengan hewan, perempuan berkeluarga dengan hewan. Itu kalau di luar negeri bisa terjadi, ya. Nah, itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Jadi pasangannya laki-laki harus perempuan dan itu harus nikah.
Mengapa harus nikah? Ya. Pertama, ketika mereka melangsungkan pernikahan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga. Agar terjadi bahtera rumah tangga menjadi bahtera rumah tangga yang membahagiakan keluarga yang lain. Yang kedua, ketika mereka mengantarkan putra dan putrinya, mereka melangsungkan pernikahan. Ketika suami istri menikah maupun ketika mereka menikahkan putra-putrinya, doa dan harapan adalah terciptanya keluarga bahagia. Ya, jadi doa orang tua, harapan orang tua kepada putra-putrinya untuk kedepannya itu adalah suatu harapan untuk terciptanya keluarga yang bahagia. Ya, keluarga baru yang bahagia itu harus disertai dengan doa dari kedua orang tua. Tanpa restu orang tua itu tidak direstui ya Tuhan juga sebenarnya ya. Jadi harus ada restu orang tua. Nah, praktek pernikahan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab pasti tidak mendatangkan kebahagiaan. Ya, jadi Tuhan menghendaki, Alkitab menghendaki Adam harus dengan Hawa. Laki-laki harus dengan perempuan. Ya, jadi tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, tidak boleh. Ya, yang dikatakan homoseks. Tidak bisa. Ya, apalagi ada wanita dengan wanita. Ya, menikah. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Memang ada, tapi hal tersebut tidak dikehendaki Tuhan. Boleh dikatakan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nantinya harus bisa mengerti bahwa laki-laki itu harus berpasangan dengan perempuan. Perempuan harus berpasangan dengan laki-laki. Tidak boleh anak kita laki-laki berpasangan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak boleh. Tidak dikehendaki Tuhan. Itu harus ditolak. Praktek pernikahan yang menyimpang dari ajaran Alkitab tersebut harus ditolak. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati, harus paham diri bagaimana kondisi anak-anak kita agar tidak salah langkah. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, dan menyatukan mereka sebagai satu keluarga dalam satu ikatan pernikahan. Jodoh bagi laki-laki adalah perempuan, dan jodoh bagi perempuan adalah laki-laki. Nah, Allah menghendaki monogami, ya, monogami, tidak hal yang lain. Tidak boleh, sekali lagi tidak boleh. Ya. Sebab itu, mari Bapak-bapak kita terus mencermati kondisi kehidupan kita, lingkungan kita, keluarga kita khususnya. Terlebih juga mungkin jemaat kita. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan, kita harus berusaha untuk meluruskan, berusaha membetulkan, menyadarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi kita kalau memberi nasihat, memberi masukan kepada siapapun, itu berusahalah untuk ada kaitannya dengan firman Tuhan. Jangan kita merasa bisa. Ya. Jadi ada berbagai alasan yang dikemukakan manusia sebagai pembenaran praktek homoseksual atau transgender. Namun menurut Alkitab, praktek seperti itu adalah penyimpangan karena melawan ketetapan Allah. Jadi sekali lagi tidak boleh homoseksual, ya, itu tidak boleh. Maka di sini dikatakan ayat hafalannya,
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah dia. Jadi memang sekali lagi pasangannya harus sepadan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi mari kita terus mendoakan keluarga kita masing-masing, lingkungan kita, agar praktek-praktek yang dirindukan Tuhan sebagai terciptanya keluarga sebagai lembaga ilahi, ini benar-benar kita semua bisa membantu, bisa turut serta memberikan penjelasan yang sejelas mungkin, sehingga tidak ada hal-hal yang akan merugikan kehidupan kita maupun keluarga kita dan keluarga besar gereja kita. Demikian Bapak-bapak, Tuhan memberkati dan selamat sore, puji Tuhan, amin. Terima kasih.